Shalom keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 25 Januari 2021 dengan tema Anugerah dan Harapan dalam Tantangan. Mari kita bersaat teduh dulu. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari PKJ 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menjalani doa keluarga lagi hari ini.
Dan sebentar juga kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau hadir di antara hati kami, agar firman-Mu dapat meresap dan berguna bagi kami semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami meminta, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati dan melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah anugerah dan harapan dalam tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa lama di dalam sehari saja kita menggunakan aplikasi WA di gadget atau di HP kita masing-masing? Coba kita ingat-ingat, kira-kira rata-rata dalam sehari kita menggunakan berapa lama, berapa jam? Nah, Bapak Ibu, ketika dengan aplikasi ini kita bisa dengan asiknya chat atau membaca chat-chat yang ada di gadget kita, atau kita sedang chatting melalui aplikasi ini dengan orang lain, bahkan yang jauh sekalipun, tanpa kita harus pergi ke sana dan menghabiskan uang yang cukup banyak, maka aplikasi ini sungguh sangat membuat kita terbantu, membuat kita memudahkan untuk berkomunikasi, bahkan berinteraksi walaupun secara online. Nah, mungkin yang kita ketahui adalah bahwa aplikasi ini dibuat oleh perusahaan besar, Facebook. Memang benar, aplikasi ini telah dibeli oleh mereka dengan harga yang fantastis dan besar. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang di balik semua ini adalah seorang yang bernama Jan Kau. Ia lahir dan besar di Ukraina dari keluarga yang relatif miskin. Di usia 16 tahun, ia nekat kemudian pindah ke Amerika untuk mengejar yang namanya The Dream Amerika. Pada usia 17 tahun, ia nyaris menjadi gelandangan, yaitu harus ngantri makan dari jatah pemerintah. Dan belum lagi ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih sebuah supermarket. Masalah menjadi berat ketika ibunya didiagnosa penyakit kanker dan hidup dari tunjangan kesehatan seadanya. Ia mencoba kuliah, tetapi kemudian keluar dan lebih memilih untuk belajar programming secara otodidak. Nah, karena keahliannya tersebut, ia kemudian diterima bekerja di Yahoo selama 10 tahun. Kemudian ia bertemu dengan seorang yang bernama Brian Acton dan bersama dia membuat aplikasi WA tahun 2009 setelah resign dari Yahoo. Memang ia sempat ditolak
ketika melamar di Facebook. Tetapi akhirnya aplikasinya dibeli oleh perusahaan Facebook yang tadi sudah saya katakan dengan jumlah yang cukup fantastis. Nah, suatu kali, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jan Kau coba mendatangi sebuah tempat di mana pada usia 17 tahun ia berada di sana. Di tempat tersebut itulah dia kemudian teringat bagaimana setiap pagi dia harus mengantri untuk mendapat jatah makanan. Ini adalah contoh sebuah perjalanan hidup dari seorang yang bernama Jan Kau yang tidak pernah putus asa untuk berjuang. Dan kisah ini mengajarkan sebuah perjalanan hidup dan perjuangan kepada kita untuk kita terus tidak putus asa dan tidak patah semangat walaupun tantangan menghadang kita dan kita terus berpengharapan dan berkarya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus pun juga mengingatkan kepada jemaat yang dilayaninya bahwa yang ia lakukan tidak bebas dari tantangan. Meskipun yang dilakukan adalah untuk menyampaikan Injil kabar baik, yang tugasnya diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang memang ditugaskan, diutus. Siapa, jemaat mana dia akan bertemu. Dan ia lakukan karena ia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika ia menuju jalan Damsyik, dan bahkan apa yang dialami oleh Paulus tidak menjadikan Paulus sombong dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan dipercayakan kepadanya untuk melanjutkan misi Tuhan itu. Ia menyadari betul bahwa hidup lamanya tidaklah layak untuk dia melakukan tugas pelayanan tersebut. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, justru karena anugerah Tuhan semata-mata yang memilih dan memampukan Paulus untuk melakukannya. Bahkan kepada jemaat ia juga mengatakan bahwa keberanian dan kepercayaan oleh iman menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi setiap tantangan yang dihadapi. Dan tantangan itu justru tidak menjadikan patah semangat dan jangan menjadikan mereka dan mungkin juga kita untuk tidak tawar hati melihat kesesakan karena tantangan itu. Bagi Paulus, kesesakanku adalah kemuliaanmu. Begitu yang tertulis di ayat yang ke-13. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak bisa menghindari tantangan dan sering mengalami kesesakan dalam melewati tantangan tersebut. Bahkan masa-masa pandemi saat ini sungguh demikian memuncak kesesakan kita. Mungkin tiada kata dan daya lagi yang kita punya. Kita menjadi tawar hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengingatkan kepada jemaat yang dilayaninya, biarlah juga mengingatkan kita semua bahwa anugerah Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki pengharapan dalam menghadapi setiap tantangan. Saya mengajak kita semua untuk tetap fokus dan melihat ke depan untuk tantangan dan setiap perubahan yang terjadi. Dengan selalu berpikir positif dan bersyukur. Sebisa mungkin berusaha untuk menghindari pikiran-pikiran dan lingkungan yang negatif. Ciptakan ruang damai dan hidup berdamai dengan diri sendiri. Artinya mampu menerima segala kekurangan tapi juga kelebihan diri kita. Yakin dan percaya kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan senantiasa menyertai kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saudara kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Atas penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami. Juga Tuhan atas berkat-berkat dan
rahmat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, sehingga sampai pada saat ini kami boleh tetap sehat senantiasa. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan bagi pemerintah kami dan segala jajaran yang terkait untuk terus berupaya mengadakan dan menyediakan vaksin antivirus COVID-19 bagi seluruh penduduk Indonesia. Di mana Tuhan, vaksin ini boleh dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami, menolong pemerintah kami, sehingga dapat menemukan vaksin yang tepat ya Tuhan, untuk rakyat Indonesia. Kami juga Tuhan berdoa buat masyarakat, rakyat Indonesia untuk tetap semangat menerapkan disiplin protokol kesehatan pada saat beraktivitas, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Kami boleh selalu menjaga kesehatan kami dan keluarga kami. Juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ini Tuhan, dan yang Kau Tuhan juga memberikan semangat, memberikan sukacita bagi mereka, sehingga mereka Tuhan boleh sehat kembali. Terutama Tuhan pada pasien COVID-19 yang dalam perawatan, baik yang ada di rumah sakit, di Wisma Atlet Tuhan, maupun di rumah sakit-sakit yang merawat pasien-pasien tersebut. Biarlah mereka juga tetap memiliki semangat dan harapan untuk bisa sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk seluruh sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit itu, agar dapat digunakan dengan baik guna mendukung proses pengobatan para pasien, juga obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Biarlah juga Tuhan dapat mempercepat penyembuhannya. Demikian juga dengan para pasien yang menderita penyakit yang lainnya Tuhan, mereka juga boleh dapat disembuhkan kembali. Kami berdoa Tuhan bagi para dokter dan tenaga medis, agar tetap Tuhan berikan kesehatan dan semangat yang tinggi dalam merawat para pasien yang ada di rumah sakit. Ya Tuhan, berikan mereka Tuhan sukacita dan kerelaan hati dalam melayani para pasien. Ya Yesus, kami mau serahkan seluruh doa kami teristimewa untuk persiapan ibadah peneguhan Pendeta Ima F. Simamora sebagai pendeta dengan basis pelayanan di GKI Delima. Biarlah Tuhan, setiap proses boleh berjalan dengan baik, mengingat ibadah tersebut akan dilaksanakan di masa pandemi ini dan akan dilakukan secara online. Kiranya Tuhan, Engkau mempersiapkan, Engkau memberkati setiap persiapan yang para penatua jalani. Biar proses peneguhan, ibadah peneguhan Pendeta Ima F. Simamora boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa
bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan, Engkau yang tilik mereka satu persatu, baik itu pergumulan pribadi maupun pergumulan dalam keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka. Engkau yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dengar seru doa kami yang jauh di sempurna ini yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan dari lagu pop rohani yang berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Yakin dan percayalah bahwa selalu ada harapan di dalam kita menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap permasalahan di dalam hidup kita. Bahkan yakin bahwa anugerah Tuhan Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk keluar dari segala persoalan, bahkan menguatkan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap masa yang